Bang Mardhani, meskipun Anda saat ini oposisi tapi harus objektif juga Bang dalam menilai kinerja para menteri. Kalau posisi PKS bagaimana? Kan itu kan hak prerogatif presiden. Tapi apakah menurut Anda harus cepat presiden mengambil tindakan untuk reshuffle? Tiga hal ya. Yang pertama tentu Pak Jokowi mesti merapikan kebijakannya sehingga betul-betul diterima rakyat. Yang kedua, beberapa memang rumit ya dengan COVID-19 work from home, mesti ada prosedur yang dirapikan. Baru yang ketiga adalah eksekusi. Di bab eksekusi ini Pak Jokowi sendiri yang menyatakan ada menteri yang merasa seperti liburan. Pak Jokowi berkali-kali marah. Sebetulnya nyuwun sewu, marahnya itu menurunkan martabat dari lembaga kepresidenan. Presiden itu nggak perlu marah, ngelirik saja udah mulai takut, cemberut saja mulai takut. Karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Mau reshuffle monggo, mau tidak reshuffle monggo. Pastikan seperti yang Pak Jokowi bilang, bukan cuma send tapi delivered. Kasus COVID kita masih berat, Omnibus Law berat. Nah sekarang ini ombaknya tinggi, ada badai lagi. Pak Jokowi ujian kepemimpinan tahun pertama ini sebetulnya memberikan legacy. Kalau lolos sekarang nih, insya Allah 4 tahun ke depannya menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau tidak lolos, publik akan mencatat ini sangat-sangat buruk. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Ibu Irma. Bu Irma, ini tadi disampaikan satu poin yang saya ambil juga salah satu dari disampaikan Bang Ali tadi, Mardhani Sera, adalah soal marahnya presiden ini tampaknya menurunkan martabat, begitu bahasanya tadi. Kemudian juga kalau berbicara soal kelemahan para menteri, ini juga tampaknya membocorkan dapurnya sendiri. Bagaimana Bu Irma? Ya, saya sebenarnya merindukan Bang Mardhani Alisera sebagai oposisi konstruktif. Jadi ada yang baik, tolong puji, tapi kalau ada yang kurang baik, bisa dilakukan kritisi konstruktif juga. Saya juga begitu juga ingin saya sampaikan. Tadi saya setuju dengan Fadli tadi misalnya ya. Fadli ini sangat kritis sekali kepada pemerintah meskipun Gerindra ada di dalam kabinet. Nah, saya juga kepingin Fadli juga sekali-sekali juga menyampaikan kepada publik apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah, terutama yang dilakukan menteri-menteri dari Gerindra. Itu kan juga bagian dari apa yang diperintahkan presiden kepada pembantunya. Jadi banyak juga hal-hal positif yang sudah dilakukan pemerintah, sampaikan juga dong ke publik supaya fair. Nah, terkait masalah reshuffle misalnya, menurut saya sekali lagi reshuffle kabinet itu dibutuhkan oleh presiden ketika memang presiden sudah tidak percaya lagi kepada menteri, misalnya seperti itu. Nah, kalau memang ada yang menurut Pak Presiden sudah tidak dipercaya lagi, ya silahkan reshuffle, nggak ada masalah. Nah, untuk itu memang komunikasi publik dari para menteri harus diperbaiki. Saya sepakat dengan Effendi Ghazali tadi, Pak Bang Effendi. Terima kasih, betul itu ya. Bahwa komunikasi publiknya memang harus diperbaiki. Karena apa? Satu sama lain koordinasi dan konsolidasi antar menteri itu penting. Makanya tadi Effendi juga menyampaikan bahwa misalnya Menteri A dan Menteri B itu punya kaitan satu sama lain dalam hal kinerja. Nah ini kan sebenarnya jangan kedepankan ego sektoral. Oke, Bu Irma, poin yang kita dapat Ibu Irma. Ya. Saya kira itu yang perlu diperbaiki ke depan. Bang Fadlizon, apakah sekarang momentum yang tepat untuk reshuffle, Bang Fadlizon? Menurut saya ini 1 tahun ya pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ini waktu yang sangat bagus untuk melakukan evaluasi, ya. Dan kita ini kabinetnya adalah bukan kabinet parlementer. Jadi meskipun datang dari partai-partai, ini bukan kabinet parlementer, kita ini presidensil. Nah, di dalam kabinet presidensil itu, presiden yang menentukan. Jadi presiden mempunyai satu hak yang penuh untuk menentukan itu dan tidak perlu tersandra dengan partai politik itu. Yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan oleh para menteri itu untuk perbaikan. Jadi ini harus ada harmoni dan presiden di sini sebagai dirijennya, sebagai konduktornya gitu ya. Jadi kalau presiden melihat bahwa ini ada menteri-menteri yang tidak cakap, tidak mampu, sudah bisa kelihatan kok tahun ini. Dan masyarakat juga bisa menilai. Jadi kalau saya termasuk yang berpendapat ya perlu ada reshuffle sesegera mungkin supaya bangsa ini lebih baik ke depan dan selamat, itu yang paling penting. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Ege. Singkat saja sebagai closing statement, Bang Ege. Ya.
Ya, yang pertama tentunya saya sebagai warga negara biasa juga tidak ingin Bapak Presiden kita agak turun pamornya atau auranya karena suka marah-marah gitu, dan kemudian ternyata tidak melakukan reshuffle. Jadi bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden, silakan. Kemudian mungkin ada 2 atau 3 bulan menjelang Desember ya untuk melakukan perbaikan komunikasi publik, dan nantinya ya mungkin paling tidak di akhir tahun ada suara dari saya ini mungkin termasuk aktivis juga, kadang-kadang dianggap sampah demokrasi juga mungkin ya. Tapi intinya suara-suara dari pihak manapun didengarkan semata-mata untuk kebaikan bangsa ini. Begitu Bapak Presiden. Karena seperti Bapak Presiden sampaikan tadi, soal vaksin itu penting sekali gitu. Jangan juga tergesa-gesa, tetapi komunikasi publik kepada rakyatnya itu tercapai begitu. Jangan seperti undang-undang Omnibus Law ini yang diketahui ada 7 hoax tapi lanjut terus. Padahal kan mestinya masing-masing hoaxnya bisa dibahas. Misalnya 1 minggu, 2 minggu sesudah selesai baru disahkan gitu. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, Bang Mardhani, Bang Fadli dan juga Ibu Irma Suryani. Baik, terima kasih Bapak semua dan juga Ibu Irma. Pemirsa, fenomena pelajar ikut turun ke jalan berbaur bersama massa buruh dan mahasiswa terus menuai sorotan. Sesaat lagi akan kami hadirkan dalam laporan utama.